di surga kembali Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti memahaminya. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan perisai bagi hidup kami, agar kami dapat selalu mengerti dan memahaminya, merenungkannya siang dan malam supaya menjadi pelita bagi setiap jalan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami selamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20, dan pasal 28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop kebangkitan Yesus yang berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat seperti sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan gulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan jadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards sought for fear of him, and became like dead men. But the angel answered and said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he says. Come, see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and indeed he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." So they went out quickly from the town with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, "Rejoice." So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." Kemudian Matius pasal 28 ayat 11 hingga dengan ayat
Yang ke-15 dengan perikop baru dusta Mahkamah Agama yang berbunyi demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kamu akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Now, while they were going, behold, some of the guard came into the city and reported to the Cyprus all the things that had happened. When they had settled with the elder and council together, they gave a large sum of money to the soldiers, saying, tell them his disciple will come at night and stow him away while we sleep. And if this comes to the governor's ears, we will arrest him and make you secure. So they took the money and did as they were instructed, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Kemudian Matius pasal 28 ayat 16 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop baru atau Matius yang terakhir. Perintah untuk memberitakan Injil yang berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Then the 11 disciples went away into Galilee, and the mountains with Jesus as a voice for them. When they saw him, they worshipped him, but he doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of the all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and I with you always. I'm with you always, even the end of the age. Amen. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengurapi firman-Nya dan kita yang mendengarkannya diberkati. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur buat firman-Mu pagi ini, agar kami juga dapat mengerti, memahaminya, seperti apa yang Kau perintahkan. Kami juga anak-anak-Mu selalu setia memberitakan Injil, baik di berbagai media sosial ataupun kepada khalayak ramai, agar orang-orang percaya bahwa Engkau adalah pemilik kerajaan sorga dan di bumi. Karena Engkau bertata di hati dan jiwa kami selamanya Tuhan. Biarlah Injil-Mu semakin dikenal di seluruh dunia dan menjadi keselamatan bagi semua orang yang mau mengenal Engkau, baik secara pribadi, kelompok, ataupun orang-orang yang ingin diselamatkan. Karena kami yakin dan percaya setiap perkataan firman adalah hidup, dan hidup di dalam kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami semua anak-anak-Mu diutus ke seluruh bumi ini untuk memberitakan Injil, kabar baik yang datangnya dari
Tuhan yang dari surga. Terpujilah Engkau Bapa di surga, haleluya, firman-Mu berkuasa.